Ya, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel @joki_bebek. Channelnya teman-teman peternak unggas, khususnya itik petelur. Ya, hari ini cuaca cukup cerah. Di video ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang diajukan lagi ya di video saya sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menata pola pikir atau mindset. Karena temannya tadi bilang kalau pengelolaan sudah paham, tapi dia masih ingin mempertanyakan tentang bagaimana mengatur mindset, pola pikir sebagai peternak. Dan ini pertanyaan cukup menarik ya, karena seperti kemarin itu kita membahas hal yang sepele tapi itu fatal, yaitu tentang jenis kelamin bebek. Dan ini pertanyaannya juga bagi saya menarik sekali ya, bagaimana cara menata mindset atau pola pikir selain memanajemen pengelolaan itik petelur atau manajemen pengelolaan bisnis atau usaha itik petelur. Jadi bagaimana mengolah mindset kita sebagai peternak itu banyak hal ya, banyak hal. Secara umum adalah kita benar-benar bisa mengelola emosi. Pertama itu, mengelola emosi itu bagaimana? Emosi itu kan bukan hanya sifat marah ya. Keinginan yang menggebu itu juga emosi. Kita tidak semangat itu juga emosi. Terus kemudian kita marah, kita terlalu menyikapi sesuatu dengan pemikiran yang sederhana atau cepat bahasanya, itu adalah termasuk juga emosi. Jadi kontrol emosi itu sangat penting sebagai peternak itik petelur. Terus kemudian berusahalah bersikap rendah hati ya. Jadi rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Beda kalau rendah hati dan rendah diri itu. Jadi mengelola emosi, terus rendah hati. Rendah hati itu tidak gengsi teman-teman, artinya tidak gengsi. Nah, karena beternak itu adalah hal yang kalau tidak tahu dan tidak pernah berkecimpung di dunia ternak kan kotor. Ternak itu bau, banyak kotorannya kan gitu. Tapi kalau kita sudah bisa menata emosi kita, bisa menata istilahnya gengsi kita, maka sebenarnya permasalahan itu akan bisa diselesaikan. Karena kandang yang bau itu ada penyebab-penyebabnya yang bisa diselesaikan masalahnya. Contoh, misalkan amoniak tinggi, berarti kita persiapkan kapur atau gamping atau dolomit atau dolosit itu buat mengurangi tingkat baunya. Nah, jadi semua masalah itu bisa diselesaikan dengan cara yang tepat. Itu ya. Jadi jangan
ketika kita itu tidak bisa atau belum menemukan penyelesaian masalah, terus jangan lari dari masalah. Itu contoh hal yang berkaitan dengan mindset, berkaitan dengan pola pikir. Terus setelah kita bisa mengelola emosi, kita bisa mengelola gengsi, kita juga mengelola manajemen keuangan kita. Hiduplah secara sesederhana mungkin. Itu hidup secara sesederhana mungkin. Sesederhana mungkin itu gimana maksudnya? Bukan kok gini ya. Sederhana itu bukan kita pakai baju yang kotor. Terus sederhana itu bukan kita hidup dengan tidak layak karena berusaha sesederhana mungkin. Itu bagi saya juga tidak pas, karena ketika kita terlalu seperti itu, kita tidak lebih istilahnya, kita tidak lebih baik, karena kesehatan kita juga perlu diperhatikan gitu ya. Oke lah, kalau manusia itu pasti akhirnya mati, tapi ketika kita diberi fisik oleh Tuhan yang Maha Kuasa, berarti kita harus menjaganya. Maka dari itu, pola hidup sederhana itu ginilah istilahnya, kita dapat hasil sehari 50.000 atau 100.000 gitu ya. Kalau hidup di desa, 100.000 itu sudah bisa 2 hari kalau cukup untuk makan saja. Kita beli beras, kita beli lauk, atau mungkin di pekarangan kita sudah menanam sayur ya. Jadi kita tinggal beli bumbunya saja. Kita bisa hidup sederhana, artinya itu tadi ya, kita kalau ada uang jangan digunakan seluruhnya lah, sedikit-sedikit kita nabung. Kita dapat uang 100.000, kita gunakan mungkin yang berapa persen lah, itu terserah teman-teman. Yang penting kita upayakan untuk nyisakan uang. Ketika kita sudah mendapatkan hasil bersih dari usaha kita, kita tetap harus menyisakan uang. Dan kalau main di bisnis, jangan sekali-kali kredit. Jangan sekali-kali kredit atau membeli sesuatu itu dengan cara nyicil, itu jangan. Lebih baik kumpulkan uang, beli gitu. Itu akan lebih menyelamatkan. Toh juga ketika kebutuhan itu tidak begitu penting, ketika kita punya atau kita bisa berhasil beli, itu juga akan membuat pikiran kita menjadi bertambah lagi, terbebani lagi gitu loh. Nah, kecuali kalau itu tadi memang sudah mampu, tidak apa-apa kalau sudah mampu. Itu kalau belum mampu, ya usahakan jangan dulu gitu ya. Kita punya budget penghasilan 1 bulan 10 juta, misalkan kita beli mobil, ya mobil yang harganya murah, yang memang fungsional gitu loh. Misalkan ketika saya udah punya tabungan, saya beli mobil apa buat ngangkut pakan, itu enggak apa-apa. Nah, kalau mobilnya buat travel atau jalan-jalan ya nggak usah, mending kita nyewa aja, aman itu. Kita nyewa, ada sopirnya, kita aman. Kalau saya sih begitu ya teman-teman. Kalau misalkan ditanya bagaimana penataan mindset atau pola pikir, jadi lebih selamat itu loh ya, nggak punya tanggungan, nggak punya beban yang lebih dari kemampuan kita. Itulah maksudnya hidup sederhana
kita bisa melakukan sesuatu dengan santai. Kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Udah, itu aja. Ya kalau perencanaan kita bisa nambah aset apa-apa itu kan buat kemaslahatan, bukan buat gengsi-gengsian. Kemaslahatan, kita bisa menampung orang-orang yang pengen bekerja, kita bisa menampung orang-orang yang nggak punya penghasilan, terus kita rekrut untuk kerja, dia dapat hasil, terus bisa hidup dengan layak. Lah itu enggak apa-apa kalau kita sudah mampu. Lah saya selama ini ya karena buat modal sekolah, buat apa ya, jadi masih bertahan ini, alhamdulillah. Itu ya, bisa buat invest ke aset itu udah alhamdulillah. Banyak sekali teman-teman yang ternak bebek itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian udah selesai, game over. Banyak sekali dapat modal banyak buat usaha nganangannya biar hidup enak, biar hidup layak. Ternyata ada kesalahan di mindset atau pola pikir, akhirnya jatuh. Kasihan juga sebenarnya, tapi ya itulah proses. Selama kita akan terus bergerak dan kita berusaha akan mendapatkan hasil juga. Saya juga pernah loh bangkrut 2 kali itu, tapi kebangkrutan saya bukan bangkrut ya, rugi istilahnya. Kerugian saya kan skala kecil, jadi saya masih aman, masih bisa untuk memulai lagi atau membuat perencanaan baru. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, mungkin penjabaran atau penjelasan terkait mindset atau pengelolaan pola pikir dari saya cukup sekian. Mungkin jika nanti ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman, jika teman-teman ingin mengikuti channel saya di @joki_bebek, silahkan subscribe, like, share, dan jangan lupa komentarnya biar saya terus bisa berbagi masalah-masalah yang mungkin menjadikan kendala Anda. Saya bukan motivator, saya bukan memotivasi, tapi saya akan berbagi pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami kepada teman-teman semua. Oke ya teman-teman, video ini saya tutup sampai di sini dulu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.